Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang kasus 3, yaitu kasusnya tentang gini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks tersebut. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di kasus 3 ini nanti yang berperan sebagai coach adalah Pak Lukman dan sebagai QJ adalah Bu Suci. Silakan langsung diselesaikan bagaimana Pak Lukman dan Bu Suci menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Suci. Mari silakan duduk. Ada apa kok sepertinya sedang galau? Iya nih Pak, saya pengen curhat Pak. Oh, silakan Bu. Oh, ini saya lihat Ibu sepertinya tampak murung dan kurang bersemangat. Memangnya ada apa, Bu? Iya Pak, saya pengen curhat ini Pak. Saya sedang nggak enak hati Pak. Saya ingin mendiskusikan masalah saya ini Pak Lukman. Tenang saja Bu, saya tidak sibuk kok hari ini. Coba Ibu ceritakan apa masalahnya dan apa tujuan yang ingin Ibu capai dengan diskusi kita hari ini. Iya Pak, saya ingin mendapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak Lukman. Kalau begitu, Ibu ceritakan masalahnya. Kebetulan hari ini saya tidak sibuk, Bu. Tidak ada jam mengajar. Monggo, silahkan. Oke, begini ya Pak. Hari Jumat kemarin itu saya dipanggil menghadap kepala sekolah, Pak. Beliau menegur saya. Katanya cara mengajar dan sikap saya itu kurang berkenan gitu, Pak. Kan hari Kamis kemarin itu kan saya disupervisi Pak sama Pak pengawas. Nah, kemungkinan Pak, mungkin saya ditegur kepala sekolah itu karena Pak pengawas melapor ke kepala sekolah saya mungkin Pak. Begitu. Apa hal yang membuat Ibu tidak nyaman? Ceritakan saja Bu. Mungkin saya bisa membantu. Ya itu Pak, jadi saya merasa nggak enak Pak habis ditegur kepala sekolah itu. Sepertinya kepala sekolah menegur saya itu gara-garanya ya laporan dari Pak pengawas. Kan waktu supervisi itu Pak, saya sudah menyiapkan semuanya, sudah saya berusaha sebaik mungkin ya Pak. Saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media juga, PowerPoint juga Pak. Pokoknya sebaik mungkin lah Pak. Tapi memang iya sih Pak, saya nggak pakai buku teks. Nah itu jadi masalahnya Pak. Tiba-tiba Pak pengawasnya tanya, ini kenapa kok nggak pakai buku teks? Gitu Pak. Ya terus saya spontan menjawab Pak. Ya saya bilang kan untuk bahan itu nggak cuma dari buku teks saja Pak. Kan kita bisa cari referensi lewat manapun. Saya bilang gitu. Nah kayaknya sih Pak ya, Pak pengawasnya kurang berkenan begitu Pak mungkin. Terus beliaunya lapor ke kepala sekolah. Padahal kan Ibu sangat dekat dengan beliau. Oh iya ya, jadi Ibu tidak enak hati karena ditegur kepala sekolah atas laporan pengawas yang tersinggung saat mensupervisi Ibu kemarin ya. Padahal menurut saya cara mengajar Ibu sudah baik kok Bu. Supervisinya juga sepertinya tidak ada masalah. Komunikasi dengan siswa juga lancar. Saya kira sudah baik Bu. Ya itu Pak, saya juga nggak enak ini Pak. Ya sebenarnya kan saya juga orangnya kan
juga nggak suka ribut ya Pak. Tapi nggak tahu kenapa Pak, mungkin kemarin itu waktu supervisi emosi saya kurang terkontrol mungkin Pak. Jadi ya agak lost control gitu Pak. Sehingga tanpa berpikir panjang ya udah saya ngomong aja apa yang ada di hati saya gitu. Dan mungkin Pak pengawasnya kurang berkenan Pak. Lalu Kan Ibu saya bilang juga, bagaimana, Bu? kenapa Pak? Lalu Ibu bilang bagaimana? Ya saya bilang ke Pak pengawas itu, jadi ya saya bilang ya walaupun saya enggak pakai buku paket, tapi kan saya mengajarnya sesuai kurikulum. Saya juga udah menyiapkan PowerPoint yang bagus, terus apa namanya medianya juga bervariasi. Begitu ya Bu. Tapi Iya. bagaimana Ibu bisa berpikir demikian? Bisakah Ibu menceritakan kronologi yang terjadi sampai pengawas tersinggung? Padahal kan niat Ibu menjelaskan untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang disampaikan Iya. pengawas. Ya itu Pak, ya apa ya? Saya ini pengennya gimana ya Pak? Saya nggak enak gitu Pak, rasanya kayak ganjel. Jadi saya pengennya minta tolong gitu, mau gimana caranya Merasa bersalah begitu Bu ya? Iya Pak. Jadi saya ya nggak suka ya begini Pak. Saya pengen hubungan saya dan kepala sekolah juga normal seperti biasa lagi gitu Pak. Oh, kalau Ya, saya amati dari cerita Ibu, sepertinya Ibu masalahnya adalah kesulitan dalam mengontrol emosi pada saat merasa disalahkan. Bukan begitu, Bu? ya sepertinya begitu mungkin Pak. Ya apa ya, spontan aja gitu Pak. Oh, baik. Lalu kesulitan apa lagi yang Ibu rasakan? Ceritakan saja Bu, semoga bisa mengurangi kerisauan biar Bu Suci bisa tersenyum kembali. Ya makanya saya menemui Pak Lukman, maunya saya itu ya berdiskusi masalah ini, juga mau minta bantuan ke Pak Lukman gitu Pak. Gimana caranya biar hubungan saya dan kepala sekolah itu bisa baik lagi seperti sedia kala sebelum ada kasus ini gitu Pak. Baik, kalau mendengar cerita Bu Suci, sepertinya sudah tidak ada masalah. Maaf Bu, kalau boleh saya bertanya, apa yang sudah Ibu Suci lakukan untuk mengontrol emosi yang datangnya spontanitas begitu? Bagaimana coba cara Bu Suci yang Bu Suci lakukan untuk mengatasi jika sedang berada dalam masalah tersebut? Ya sebenarnya biasanya saya kalau untuk mengatasi itu ya saya biasanya ya berusaha untuk lebih sabar Pak, mengendalikan diri gitu. Terus juga kalau pas stres gitu banyak pekerjaan ya saya pakai teknik stop dulu gitu biar sedikit tenang pikirannya. Terus apa ya, intinya ya saya ingin memperbaiki semuanya lah Pak. Pokoknya saya pengen minta maaf gitu Pak. Biar Bagus nggak ada Bu. masalah lagi. Betul. Jadi Bu Suci juga ingin agar kepala sekolah dan pengawas tetap baik ya Bu. Lalu dari semua yang Ibu ceritakan, mana yang menjadi prioritas Bu Suci? Iya Pak, makanya saya ini apa ya, saya juga pengen minta maaf ke kepala sekolah, terus juga minta tolong ke kepala sekolah biar memfasilitasi, biar saya bisa ketemu Pak pengawas. Saya juga pengen minta maaf ke Pak pengawas gitu Pak rencananya. Terus saya juga pengen tanya itu ke Pak pengawasnya bagaimana apa ya untuk menjadi pendidik yang baik di era globalisasi seperti sekarang ini gitu Pak, maunya saya. Bagus Bu, saya setuju sekali. Mungkin ada lagi yang akan Ibu lakukan agar di kemudian hari tidak timbul masalah serupa Bu. Ya itu rencananya saya mau minta bantuan Pak Lukman. Saya harap Pak Lukman mau ikut saya menghadap ke kepala sekolah Pak. Siap. Wah, bagus Bu, saya setuju sekali. Terus apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini dan komitmen apa yang akan Ibu lakukan?
Ya tentunya dari diskusi ini saya pengennya biar masalah saya itu cepat teratasi Pak, biar gak ada masalah lagi gitu Pak. Baik Terus Bu, saya, ya Pak. dari komitmen yang Ibu sampaikan tadi, Oke. kira-kira siapa yang menurut Ibu dapat membantu Ibu selain saya? Ya saya sih pengennya Pak Lukman aja sudah, karena saya tahu Pak Lukman itu kan kemampuan komunikasinya itu bagus gitu Pak, orangnya luwes, jadi saya yakin Pak Lukman pasti bisa membantu saya. Kalau saya Wah, sendiri gimana gitu Pak, masih Pak saya malu Pak. saya akan senang hati bisa membantu Bu Suci. Namun di sini saya hanya memfasilitasi saja Bu, agar hubungan Bu Suci dan kepala sekolah bisa harmonis lagi seperti sedia kala. Oke Pak, terima kasih ya Pak Lukman ya mau membantu dan mendengarkan curhat saya Pak. Sama-sama Bu. Oh iya Bu, Ya, setelah pembicaraan kita ini apa yang Ibu rasakan sekarang? ya alhamdulillah sih Pak, agak plong udah rada lega gitu Pak. Udah nggak ganjel lagi, mudah-mudahan permintaan maaf saya diterima ya Pak. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Amin, alhamdulillah kalau begitu. Mari, sepertinya kepala sekolah sedang di ruangan. Mari Bu, sama-sama. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak Lukman sekali lagi. Sama-sama Bu. Monggo silakan. Silakan untuk pengamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan mengamati jalannya percakapan antara Pak Lukman dan Bu Suci. Untuk tujuan, ya, coach sudah baik menyampaikan pembuka, kemudian coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Setelah itu, kaitannya tentang identifikasi, tadi pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali, coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik dengan baik. Kemudian untuk rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi coach sudah mampu untuk berinisiatif dengan sendirinya untuk mengambil keputusan. Kemudian coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian untuk tanggung jawab, coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis data. Terima kasih. Itu tadi hasil kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifa. Sama-sama.